Konflik antara Iran dan Israel bukanlah sesuatu yang baru. Selama bertahun-tahun, keduanya terlibat dalam apa yang disebut perang bayangan. Mereka saling serang secara diam-diam, seringkali melalui kelompok proksi atau operasi rahasia yang tidak pernah diakui secara resmi. Iran mendukung kelompok seperti Hamas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon. Sementara itu, Israel diduga melakukan serangan siber dan pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran. Namun, dinamika ini berubah drastis sejak akhir 2023. Perang ini tidak lagi tersembunyi di balik layar. Konfrontasi kini terjadi secara langsung dan terbuka, mengubah peta konflik di Timur Tengah secara fundamental. Pemicu utamanya adalah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian dibalas oleh Israel dengan operasi militer besar-besaran di Gaza. Rangkaian peristiwa ini terus memanas. Pada April 2024, sebuah serangan udara yang diduga dilakukan Israel menghancurkan konsulat Iran di Suriah, menewaskan perwira tinggi militer Iran. Untuk pertama kalinya, Iran membalas dengan meluncurkan ratusan drone dan rudal langsung ke wilayah Israel. Meskipun sebagian besar berhasil dicegat, langkah ini menandai sebuah babak baru yang berbahaya. Perang bayangan telah berakhir, digantikan oleh konfrontasi langsung yang mengancam stabilitas seluruh kawasan. Eskalasi terus berlanjut tanpa henti sepanjang tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Israel membalas serangan Iran, dan siklus kekerasan pun tercipta. Pembunuhan tokoh-tokoh penting yang berafiliasi dengan Iran, seperti pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, dan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, semakin menyulut api permusuhan. Iran kembali melancarkan serangan rudal balasan pada Oktober 2024. Puncaknya terjadi pada Juni 2025, ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran yang menargetkan infrastruktur nuklir dan militer Iran. Titik ini menjadi momen krusial yang akhirnya menarik Amerika Serikat secara langsung ke dalam konflik. Perubahan dari perang bayangan menjadi perang terbuka ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan di Timur Tengah. Setiap serangan kini dibalas dengan serangan yang lebih kuat, menciptakan spiral kekerasan yang sulit dihentikan. Upaya-upaya diplomasi yang coba digagas berulang kali gagal total. Pembicaraan nuklir yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Iran di Oman misalnya, dibatalkan begitu saja setelah serangan besar Israel pada Juni 2025. Perang tidak lagi hanya soal Iran dan Israel. Perang ini telah menjadi krisis regional yang siap meledak kapan saja, dengan potensi melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Amerika Serikat, sebagai sekutu terdekat Israel, sejak awal sudah terlibat, meski tidak secara langsung menyerang. Washington memainkan peran penting dalam membantu Israel bertahan dari serangan rudal dan drone Iran pada April dan Oktober 2024. Mereka memimpin koalisi internasional yang menyediakan teknologi pertahanan udara dan intelijen untuk mencegat ancaman tersebut. Posisi Amerika Serikat saat itu adalah mendukung pertahanan Israel sambil terus berupaya mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun, prinsip ini akhirnya goyah ketika skala konflik mencapai titik puncaknya. Washington merasa harus mengambil langkah yang lebih tegas. Keputusan besar itu datang pada Juni 2025. Menyusul serangan masif Israel ke fasilitas nuklir Iran dan balasan sengit dari Teheran, Amerika Serikat melancarkan serangan militer langsung. Target mereka adalah 3 lokasi program nuklir Iran yang dianggap paling krusial. Alasan yang diumumkan Washington adalah untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir di tengah situasi perang yang semakin tidak terkendali. Amerika berargumen bahwa Iran yang memiliki senjata nuklir akan menjadi ancaman eksistensial tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi stabilitas global dan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat di seluruh dunia. Langkah ini merupakan perubahan kebijakan yang dramatis. Dari posisi sebagai pendukung pertahanan, Amerika Serikat kini menjadi pihak yang aktif menyerang. Keterlibatan langsung ini didasari oleh kekhawatiran bahwa jika dibiarkan, konflik Israel-Iran dapat memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Para pengambil kebijakan di Washington melihat serangan Israel pada Juni 2025 sebagai momen yang tidak bisa diabaikan. Mereka khawatir program nuklir Iran, yang sudah sangat maju, akan semakin dipercepat sebagai respons terhadap serangan Israel. Oleh karena itu, Amerika merasa perlu melakukan intervensi militer untuk melumpuhkan kapasitas nuklir Iran sebelum terlambat.
Tindakan Amerika Serikat ini mengirimkan pesan yang sangat kuat ke Teheran dan seluruh dunia. Ini bukan lagi sekadar bantuan untuk sekutu, melainkan deklarasi bahwa Amerika siap menggunakan kekuatan militernya untuk menegakkan garis merah yang telah ditetapkannya. Keterlibatan langsung ini mengubah total dinamika konflik. Kini perang bukan lagi antara Israel dan Iran, tetapi telah berkembang menjadi konfrontasi antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Langkah ini membuka pintu bagi berbagai konsekuensi yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya bagi seluruh kawasan. Respons Iran terhadap serangan Amerika Serikat datang dengan cepat dan keras. Tidak lama setelah situs nuklirnya diserang, Iran menembakkan serangkaian rudal balistik yang menargetkan pangkalan militer Amerika di Qatar. Serangan balasan ini adalah sinyal yang jelas. Jika Amerika menyerang Iran, maka aset dan personel Amerika di seluruh Timur Tengah akan menjadi target sah. Pangkalan militer Amerika Serikat di Irak, Suriah, dan negara-negara Teluk lainnya mendadak berada dalam kondisi siaga tertinggi. Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk membalas serangan secara langsung, menyeret Amerika lebih dalam ke dalam pusaran konflik. Keterlibatan langsung Amerika dan balasan dari Iran secara drastis meningkatkan risiko perang regional yang lebih luas. Iran memiliki jaringan sekutu dan proksi yang kuat di seluruh kawasan yang dikenal sebagai poros perlawanan. Kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, milisi pro-Iran di Irak dan Suriah, serta kelompok Houthi di Yaman, kemungkinan besar akan turut serta dalam konflik. Serangan bisa terjadi dari berbagai arah, menargetkan Israel maupun kepentingan Amerika. Ini akan menciptakan medan perang multi-front yang sangat sulit dikendalikan, mengubah konflik bilateral menjadi kebakaran besar yang melanda seluruh Timur Tengah. Konsekuensi dari perang terbuka ini tidak hanya terbatas pada medan pertempuran, tetapi juga memukul ekonomi global. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah gangguan terhadap Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang dilalui sekitar 1/5 dari total pasokan minyak dunia. Jika Iran memutuskan untuk memblokade atau mengganggu lalu lintas di selat ini, harga minyak global bisa meroket dalam sekejap. Kenaikan harga energi yang drastis akan memicu inflasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakstabilan di pasar keuangan di seluruh dunia. Ekonomi global yang masih rapuh bisa terancam resesi akibat konflik ini. Ancaman terhadap program nuklir Iran juga menciptakan risiko jangka panjang yang serius. Alih-alih menghentikan ambisi nuklir Teheran, serangan militer justru dapat menjadi pembenaran bagi mereka untuk mempercepat program pembuatan senjata nuklir sebagai jaminan keamanan tertinggi. Jika Iran berhasil membuat bom nuklir, hal itu bisa memicu efek domino proliferasi di kawasan. Negara-negara tetangga seperti Arab Saudi dan Turki mungkin akan merasa terdorong untuk mengembangkan program senjata nuklir mereka sendiri. Skenario ini akan menciptakan Timur Tengah yang jauh lebih berbahaya dan tidak stabil untuk dekade-dekade mendatang. Keputusan untuk menyerang Iran tidak diterima secara bulat di dalam negeri Amerika Serikat. Langkah tersebut segera memicu perdebatan politik yang sengit di Washington. Di satu sisi, banyak anggota Partai Republik dan faksi garis keras mendukung tindakan tersebut. Mereka berpendapat bahwa serangan itu perlu dilakukan untuk melindungi Israel dan mencegah Iran menjadi negara nuklir. Menurut pandangan mereka, diplomasi telah gagal dan hanya kekuatan militer yang dapat menghentikan ancaman dari Teheran. Mereka melihat serangan itu sebagai langkah tegas yang sudah lama tertunda untuk menjaga keamanan nasional Amerika. Namun, di sisi lain, banyak anggota Partai Demokrat dan kelompok progresif menyuarakan keprihatinan serius. Mereka mempertanyakan legalitas serangan tersebut, terutama karena dilakukan tanpa persetujuan eksplisit dari Kongres. Mereka khawatir bahwa tindakan ini akan menjerumuskan Amerika ke dalam perang baru di Timur Tengah, yang berpotensi panjang, mahal, dan memakan banyak korban jiwa. Kritikus berpendapat bahwa Presiden telah melampaui wewenangnya dan mengabaikan proses konstitusional, sebuah tindakan yang dapat menciptakan presiden berbahaya untuk konflik di masa depan. Perdebatan ini memecah belah opini publik dan para pembuat kebijakan. Risiko bagi personel dan aset Amerika di luar negeri menjadi pusat kekhawatiran. Dengan ribuan tentara yang ditempatkan di pangkalan-pangkalan di seluruh Timur Tengah, mereka kini menjadi target empuk bagi serangan balasan Iran atau proksi-proksinya.
Ada ketakutan bahwa konflik ini bisa berubah menjadi perang asimetris yang berlarut-larut, mirip dengan pengalaman pahit di Irak dan Afghanistan. Para komandan militer memperingatkan tentang sulitnya melindungi semua kepentingan Amerika di kawasan yang begitu luas dan kompleks, sementara ancaman datang dari berbagai arah, baik melalui rudal, drone, maupun serangan teroris. Pada akhirnya, keterlibatan langsung dalam perang melawan Iran menempatkan Amerika Serikat di persimpangan jalan yang sulit. Keputusan ini membawa risiko eskalasi yang tidak terkendali, potensi krisis ekonomi global, dan perpecahan politik yang mendalam di dalam negeri. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah manfaat dari melumpuhkan sementara program nuklir Iran sepadan dengan biayanya? Tidak ada jawaban yang mudah. Amerika kini terjebak dalam dilema strategis yang kompleks, di mana setiap langkah yang diambil dapat memicu konsekuensi yang lebih besar dan lebih tak terduga di panggung dunia.